disparitas ekonomi, kesenjangan ekonomi. Orang yang merasa termarginalkan itu akan mudah dipengaruhi untuk berbuat hal yang radikal, untuk melawan keadaan yang ada. Sehingga kita banyak ketemu orang yang bunuh diri itu rata-rata dari orang miskin yang direkrut dengan paham-paham tertentu, termasuk salah satu dengan paham agama Islam tadi. Dan ingat, ayat Al-Quran jelas menyatakan bahwa kemiskinan akan membawa kekufuran. Salah satu bentuk kekufuran adalah radikal teroris tadi. Makanya kita harus sama-sama berusaha bagaimana masyarakat Indonesia ini sejahtera. Wabil khusus bakaran. Orang sejahtera akan kecil kemungkinan akan terjumus dengan kekufuran tadi. Selain ada lagi penyebab-penyebab paham-paham. Selama ini tidak pernah ngaji, tiba-tiba lah dewasa pengen ngaji. Pas nggak ngaji salah guru, masuk guru teroris tadi kan? Nah itu kan teroris aja. Banyak nih orang itu hidupnya sudah mulai mamat, pengen, batin aku kosongnya, aku pengennya batin tenang. Adalah belajar agama lah. Mana guru yang cocok? Ada tuh bedul tuh belajar di buku sekarang. Rumpun salah guru. Nah itu ada juga yang begitu. Sesatnya banyak kawan saya juga banyak itu salah guru. Sehingga enak dia mengkafirkan orang lain. Tidak ada faktor lain. Nah ini tidak bisa dibuktikan. Ada bukti empirisnya tidak ada. Ada yang anggap ada yang tukang buatnya kegiatan ini. Karena ada faktor ekonomi di dalam. Ekonomi apa? Ada keuntungan pihak tertentu terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini. Tapi ini tidak ada penelitian khususnya dan tidak ada data statistik. Tapi kita yakini pasti ada kejadian ini. Ya. Nah, biasanya itu kabar buruk pasti ada, tapi mungkin di balik tidak banyak. Nah, ini beberapa penyebab radikalisme. Tapi satu, Bang Hasan Barudi yang saya coba analisa sendiri, salah satu timbulnya radikalisme dan terorisme itu adalah dimulai dari hates, kebencian. Ditanamlah kebencian itu sehingga nanti dia akan semakin mengkristal untuk membuat sesuatu yang nekat. Tengok orang kalau dia benci dengan seseorang, tadi contohkan oleh Pak Jokowi Widodo, ditanamkan bahwa Jokowi ini, ini kemudian kelas ini segala macam. Membencinya terus mengkristal dalam dirinya sehingga dia akan nekat untuk melawan itu semua. Jadi kita lihat terorisme ini pasti doktrinnya menanamkan kebencian terhadap ajaran agama yang ada, kebencian terhadap pemerintah yang ada, kebencian yang terus-menerus ditanamkan ini akan membuat orang Islam. Dan saya yakin orang ini menggunakan teknologi itu begitu. Dia ikuti percakapan netizen, dia ikuti medsos kita sehingga ketemu lah. Oh sini wilayah mahasiswi di IAI Matahari itu bisa diikuti. Karena kebenciannya kepada pemerintah Indonesia sudah sangat luar biasa. Apapun kebijakan pemerintah itu dilawan semua, ada yang baik. Kita kan kalau cendenin orang itu benci salah kalau misalnya benci dengan Bupati Matahari, karena kemarin dia minyak dia misalnya kan. Apa yang buat bupati itu salah kalau mau kami. Bupati sembahyang dan salah itu. Kalau benci itu pasti betul itu. Karena ada semua. Jadi ditanamkan terus kebencian, akhirnya timbullah terorisme dan radikalisme. Ya. Nah dari situ saya ngajak adik-adik semua. Kita semua, saya diingatkan oleh Ketua Bupati itu saya Pak Tayu Bupati terus Menteri DPR pada saat Kapolnas ketiga kemarin. Kita selalu di otak kita menyatakan bahwa fondasi dari pengakuan hak asasi manusia dari deklarasi tentang hak itu adalah Piagam Magna Carta. Piagam Magna Carta itu lahir pada tahun 1215. Dan ternyata Islam sudah punya piagam yang jauh lebih tua dan jauh lebih lengkap isinya, yaitu Piagam Madinah yang lahir pada tahun 622 Masehi. Ini kita review dikit tentang Piagam Madinah. Pada saat itu, pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad tinggal di Madinah. Saat itu penduduk Madinah lebih kurang 10.000 orang. Orang Islam 1.500 orang. Orang Yahudi 4.000 orang. Sisanya orang paganisme atau orang yang menyembah berhala segala macam, paganisme namanya. Bagaimana Nabi Muhammad mengatur keseimbangan kehidupan antara semua umat yang berbeda dengan deklarasi Piagam Madinah. Jadi kita secara Islam yang harus kita akui tentang hak asasi manusia adalah Piagam Madinah, bukan Magna Carta yang lebih mudah yang dilahirkan di Eropa. Adik-adik nanti silakan kursi tentang Piagam Madinah. Kalau kita agama Islam, kita wajib
mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dan wajib mengakui Nabi Muhammad adalah Rasul Allah yang paling mulia. Rasul Allah yang paling mulia telah mengatur tentang kehidupan, keseimbangan kehidupan. Kalau kita nak menghindari kebersihan. Jadi piagam Madinah, apa yang dilakukan Nabi Muhammad untuk membuat piagam Madinah? Menyatukan orang Madinah pada satu. Orang Islam itu ada dua jenis kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad menyatukan dulu kaum Ansor dan Muhajirin sebelum oleh kaum yang lain. Nah, ini PR besar kita di Indonesia. Bagaimana menyatukan mazhab-mazhab Islam yang ada di Indonesia, baru dia bisa menyatukan orang lain. Karena Islam itu akan sangat inklusif kepada pihak lain. Nah, setelah ini berhasil disatukan oleh Nabi Muhammad, maka diundanglah orang Yahudi. Bagaimana orang Yahudi bisa hidup tenang dan tidak dikafirkan oleh orang Islam, dan dia bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran. Karena Islam mengakui perbedaan pandangan. Kemudian baru diajak orang fanatisme yang menyembah berhala. Terciptalah kehidupan kota Madinah yang mengatur hak asasi masing-masing. Ada tatanan kehidupan yang dibuat dengan adanya piagam Madinah. Kalau kita Islam, kita tidak akan menjadi teroris. Kalau kita Islam sebenarnya kita tidak akan berpikir radikal. Karena Nabi kita tidak pernah mengajarkan ajaran begitu. Tidak pernah Nabi mengajarkan siap Islam dengan cara membunuh. Peperangan yang dipilih oleh Nabi itu pada saat itu sudah disakiti duluan. Tidak boleh kita memulai kekerasan terlebih dahulu. Karena tindakan paling terakhir yang diambil oleh Nabi apabila malah memutuskan perang dalam rangka siap agama. Ini perlu adik-adik pahami lagi, ya, pahami lagi bahwa sebenarnya Islam tidak punya hal-hal. Apakah di Matahari ada terorisme? Ada. 17 Agustus kemarin kita mengundang 3 orang mantan nabi terorisme untuk ikut upacara 17-an di lapangan Duka Kemudian tidak hadir. Saya sampaikan ke orang pengasuh misalnya dan ada rekan kita belum berubah karena belum mau diikut upacara. Dan itu tempat duduknya dekat mati juga sih. Kita muliakan dia. Ya kan? Nah, dia harus menjadi waspada kita. Nah, sekarang tinggalnya dikatakan kita. Ya, maka kita nah, kalau rumus kriminal, apabila ada 1 yang tertangkap, minimal ada 7 kejadian yang tidak tertangkap. Berarti kalau ada 3, minimal ada 21 orang lagi yang kawannya. Maka kan ya? Nah, dan dia akan mencari teman-temannya yang lain yang punya kebencian-kebencian kan. Benci dengan orang kayo, ya, benci dengan penguasa, itu akan lebih mudah untuk dibangkitkan. Saya bagus kalau Jumat Pekan, tiap hari kita mulai Jumat Pekan. Ada pegawai honor yang ngadu Pak kami dia punya dengan siapa, sehingga kami sulit mendapat akses ke SMS. Wah, pikirannya salah. Ya kan? Nah, orang-orang sudah begini komentar, ini kalau ditanamkan terus kebencian tadi, yo tahu orang miskin, orang susah, tak bakalah pemerintah memperhatikan kau segala macam. Terus didoktrin kebencian-kebencian tadi. Nah, lama-lama bisa membunuh diri juga. Ya, apa cara melawan? Sudahlah, aku bawa bumi, matinya lihat. Wah, lihat sekata dia, kan? Nah, ini adik-adik semua, ini yang harus kita ingat. Apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk menghindari paham-paham yang merugikan diri sendiri, yang menghalangi kita untuk sejahtera, yang menghalangi kita untuk hidup damai. Salah satunya pembinaan organisasi kemahasiswaan. Maka di sini ada HMI, ada PMI yang terus memfasilitasi pemerintah untuk dia terus berkembang dan aktif, mengaktualisasikan dirinya dan juga menjadi corong untuk berbuat kebaikan di antara sesama mahasiswa. Saya yakin ada programnya yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian apa lagi dilakukan oleh pemerintah? Membuat forum tadi, forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan diri masyarakat. Tapi kadang-kadang forum yang dibuat bisa mendunia baik. Nak ngejar honor ini kata orang kan? Nah ini baik itu. Ya, nah saya sepakat dengan Bang Ahmad tadi bahwa kita mau membuat FKPT di Batanghari. Silakan Pak Kesbang, rancang, buatlah, tapi jangan banyak-banyakan orang. Kalau sudah banyak jelas, ya kan? Tapi kita perlu